Berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasat /25/12/2007 tentang organisasi dan tugas kesehatan Kodam 16 Patimura, Rumah Sakit Tingkat 2 Profesor Dr. J. Alatumeten Ambon merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di lingkungan Kodam 16 Patimura. Saat ini rumah sakit dipimpin oleh seorang Kolonel CKM, Dr. Dwi Susanto MKes MARS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Sriani, Turian Dapur 2, Instal Jamwat Rumah Sakit Tingkat 2, Profesor Dr. J. Alatumeten, siswa pendidikan pelatihan pengawas dan STNIAD gelombang 4 tahun anggaran 2023. Dengan ini saya akan menyampaikan laporan aksi perubahan dengan judul optimalisasi pengelolaan data bahan makanan pasien rawat inap Rumah Sakit Tingkat 2 Profesor Dr. J. Alatumeten. Dalam pelaksanaan tugas, Karumkit dibantu oleh 3 unsur. 1. Unsur pembantu pimpinan. 2. Unsur pelayanan. 3. Unsur pelaksana. Unit gizi merupakan salah satu unsur pelayanan pasien rawat inap yang bertugas menyiapkan logistik dan laporan bulanan. Agar memudahkan perekapan data bulanan, Action Leader membuat inovasi berupa aplikasi Elobak. Untuk mengoptimalkan implementasi aksi perubahan, Action Leader mengagendakan 3 milestone dengan masing-masing milestone terdiri dari beberapa tahapan. Milestone pertama atau tahap persiapan. 1. Laporan kepada stakeholder internal yaitu Karumkit sekaligus sebagai sponsorship dan menghadap Kainstal Watlan A selaku mentor. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari stakeholder internal. 2. Melakukan koordinasi awal dengan tim efektif. Dengan hasil tim efektif bersedia membantu dan berkomitmen untuk menyukseskan aksi perubahan. 3. Rapat tim efektif. Tim efektif merupakan organisasi utama yang mendukung aksi perubahan. Adapun agenda rapat yang disampaikan Action Leader yaitu pembuatan jadwal kegiatan. 2. Pembuatan rencana anggaran. 3. Penyiapan sarana prasarana. 4. Koordinasi membuat legalitas sprint tim efektif. 5. Rapat koordinasi tim efektif menyusun RAB dan jadwal kegiatan. 6. Koordinasi dengan tim efektif menyusun rencana pembuatan fitur aplikasi. 7. Bersama-sama tim sarana prasarana menyediakan sarana prasarana yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi. Milestone kedua atau tahap pelaksanaan. 1. Bersama tim IT membuat kesepakatan rancangan fitur yang akan digunakan dalam aplikasi Elobak. 2. Bersama tim IT mengecek kembali fitur data yang akan digunakan. 3. Bersama tim IT melakukan pengecekan aplikasi Elobak dan memastikan aplikasi siap untuk digunakan. 4. Bersama-sama tim IT melakukan uji coba dan menyusun buku panduan manual aplikasi. 5. Melakukan sosialisasi kepada Karumkit. 2. Kepada mentor. 3. Kepada kasiran progar. 4. Kepada bendahara pengeluaran. 5. Kepada rekanan dinas. 6. Kepada KUR gizi dan staf gizi di setiap shift jam kerjanya. Milestone ketiga atau tahap pengakhiran. 1. Action Leader melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan aksi perubahan jangka pendek. 2. Action Leader menyusun laporan aksi perubahan. Pengembangan potensi diri. Pengembangan potensi diri yang Action Leader lakukan. 1. Mempelajari komunikasi efektif melalui nonton video YouTube, serta mempelajari SOP dan buku-buku penunjang lainnya.
2. Mengikuti rapat evaluasi pelayanan rumah sakit. 3. Melaksanakan tugas sehari-hari sebagai tenaga gizi yang bekerja di rumah sakit. Rekapan data manual. Sebelum menggunakan aplikasi, perekapan data penggunaan bahan makanan dilakukan secara manual di setiap bulan untuk dijadikan laporan bulanan. Cara penggunaan aplikasi Olebak. Pertama, kita masuk di link. Jika link sudah terbuka, maka akan muncul username dan password. Jika username dan password sudah diisi, kita masuk ke login atau ke home. Di sini menampilkan berbagai fitur, fitur menu makanan, fitur bahan baku, fitur tabel pengajuan harian, dan fitur laporan bulanan. Fitur menu makanan memuat berbagai macam menu dari menu ke-1 sampai menu ke-10. Fitur tabel bahan baku memuat semua bahan baku yang kita gunakan. Berikut daftar harga yang sudah dapat kesepakatan dari pihak rekanan dan pihak rumah sakit. Tabel pengajuan harian. Tabel pengajuan harian memuat data yang akan kita input. Kita klik add, kita pilih pasien BPJS, pasien umum. Kita sesuaikan tanggal yang akan kita input bahan dan jumlahnya. Jika terjadi kesalahan, kita mau mengedit, maka kita bisa klik bahan baku yang akan kita edit, kemudian kita pilih mana yang akan kita edit, jenis bahan makanannya, jumlahnya, kemudian kita edit, kita save kembali. Bahan makanan sudah teredit, kemudian kita klik di ekspor CSV, maka tabel bahan makan harian sudah terdownload. Kemudian kita kembali ke menu kita buka laporan bulanan, kita pilih tanggal laporan bulanan, kita pilih tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan November. Di situ ada pasien BPJS dan pasien umum. Filter jenis bahan makanan terdiri dari bahan makanan kering, bahan makanan basah, dan lain-lain. Kita pilih bahan makanan kering. Kemudian kita print PDF. Jika sudah terdownload, kita buka. Demikianlah tabel laporan bulanan yang kita gunakan sebagai pelaporan bulanan bahan makanan pasien rawat inap. Demikianlah hasil penginputan data menggunakan aplikasi Olebak. Demikianlah laporan yang dihasilkan dari penginputan data melalui aplikasi Olebak. Laporan dapat diselesaikan secara cepat, efektif, dan efisien. Buat kita semua, Om Swastiastu. Saya, Kolonel CKM Dr. Dwi Susanto, MKesmas, Kepala Rumah Sakit Tingkat 2, Profesor Dr. J.A. Latumeten Ambon, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap aksi perubahan yang digagas oleh PNS Sri Yani Sarjana Gizi dengan judul optimalisasi pengelolaan data bahan makanan pasien rawat inap melalui aplikasi Olebak
guna mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pembuatan laporan bulanan atau waktu penggunaan bahan makanan pasien rawat inap di Rumah Sakit Tingkat 2 Profesor Dr. J. Tumeten Ambon. Saya berharap dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja unit gizi dalam pembuatan laporan bulanan, meningkatkan pelayanan pasien, serta mempermudah pihak manajemen dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja di unit gizi. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam. Saya Mayor CKM Andri Irwanto, Kasiren Progal Rumkit Tingkat 2 J. Tumeten, memberikan support dan dukungan atas aksi perubahan yang dibuat oleh PNS Sri Yani, siswa pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau PKP gelombang 4 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya dengan Leda CKM Koat Ruswandari sebagai PLH KU Gizi Rumah Sakit Tumeten. Di sini saya memberikan dukungan dan apresiasi terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh PNS Riani, siswa diklat PKP gelombang 4 tahun anggaran 2023 yang berjudul optimalisasi pengelolaan data bahan makanan pasien rawat inap. Aplikasi ini bernama Elobak, dan melalui aplikasi ini sangat mempermudah pekerjaan kami, terutama yang ada di instalasi gizi, yang setiap harinya kami memesan bahan makanan dan kemudian mempermudah kami juga dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya PNS Dr. Indah Kartika Sari, Kasub Instalwatan A Rumkit Tingkat 2 Profesor Dr. J. Tumeten, selaku mentor dari PNS Riani Sarjana Gizi, siswa diklat PKP gelombang 4 tahun 2023. Sebagai mentor, kami memberikan apresiasi dan dukungan terhadap aksi perubahan yang berjudul optimalisasi pengelolaan data bahan makanan untuk pasien rawat inap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Saya Letnan 1 CKU Damai Prawira Silaban SEMM sebagai bendahara pengeluaran rumah sakit memberikan apresiasi dan dukungan terhadap aksi perubahan atau gagasan dari PNS Sri Yani Sarjana Gizi sebagai siswa diklat PKP gelombang 4 tahun anggaran 2023 yang berjudul Organisasi Pengelolaan Data Bahan Makanan Pasien Rawat Inap. Melalui aplikasi Elobak yang akan berguna dalam proses perekapan penggunaan bahan makanan sehingga laporan bulanan atau waktu makan pasien dapat dikerjakan secara cepat dan efektif, secara efisien, sehingga laporan waktu bulanan untuk makan pasien dapat berkumpul atau terkumpul tepat waktu sehingga mempermudah pelaporan dan pembayaran kepada pihak rekan dinas. Terima kasih atas apresiasi dan presentasi dari Ibu Sri Yani Sarjana Gizi. Sukses selalu.